Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang The Power of Canva. Pada seri yang ketiga ini, The Power of Canva akan membahas bagaimana Canva Pro for Edu itu bisa membuat desain sertifikat yang luar biasa bagus. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan Canva for Edu yang sudah kita dapatkan pada seri kedua dari The Power of Canva. Kita akan membuat dengan Canva for Edu bagaimana membuat sertifikat pelatihan atau piagam penghargaan yang dengan desain yang sudah disiapkan oleh Canva dan kita akan modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi yang menganggap video ini bagus, silahkan tekan tombol like-nya. Jika yang menganggap video ini bermanfaat untuk banyak orang, silahkan tekan tombol share-nya. Dan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yuk, kita lanjut ke video tutorialnya. Oke, Bapak Ibu, kita buka Canva kita, Canva for Edu yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita cari di sini ya, cari di sini konten apa yang akan kita buat. Misalkan di sini ada sertifikat penghargaan. Oke, kita klik sertifikat penghargaan. Kemudian di bagian kiri di template ini kita sudah disiapkan sekian banyak template sertifikat penghargaan dari Canva Edu. Ini desainnya bagus-bagus sekali. Tergantung seperti apa sih selera kita dalam membuat sertifikat. Oke, kita cari mana kira-kira yang cocok, bagus, sesuai dengan selera kita dan cocok dengan kegiatan yang akan kita buat sertifikatnya. Oke, kita coba-coba cari Bapak Ibu sekalian ya. Semuanya desainnya bagus-bagus sekali Bapak Ibu. Cuman kita akan coba salah satu yang menurut saya sangat bagus dan jarang sekali digunakan. Di sini template-nya sudah disiapkan, Bapak Ibu tinggal pakai saja. Semuanya ini Canva dengan desain premium yang bisa kita gunakan dengan Canva Edu. Sekali lagi, Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan selera kita masing-masing. Ini saya mau menampilkan sekian banyak template yang sudah disiapkan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan piagam, sertifikat, nah ini rata-rata ya desainnya ya seperti ini Bapak Ibu. Dan itu tidak kita desain dari awal. Kita bisa manfaatkan template-nya. Jadi yang mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu sekalian sukai desainnya.
Disesuaikan juga dengan kegiatan Bapak Ibu ya, tema kegiatan yang ingin kita buat sertifikatnya. Ini kita proses mencari Bapak Ibu ya. Saya ingin mencoba sesuatu yang sedikit berbeda. Dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan dari beberapa kata kunci misalkan. Nah, ini saya suka ini desainnya Bapak Ibu. Jadi saya suka desain-desain yang minimalis dan flat. Oke. Tinggal kita klik aja ini Bapak Ibu. Ya, klik. Nah, ini sudah bisa kita edit Bapak Ibu. Nah, ini misalkan tidak akan kita gunakan, kita hapus. Oke. Dan kita mau buat logo, nambah logo misalkan. Oke, logonya misalkan pengawas keren YouTube channel. Kita bisa manfaatkan unggahan ini. Ya, di menu sebelah kiri ada unggahan. Kemudian kita unggah di mana file kita simpan. Kita unggah di sini. Oke, ini sudah saya input ya. Kalau Bapak Ibu belum menginput sama sekali, tinggal klik unggah file. Unggah file ada di mana Bapak Ibu menyimpan logonya atau desain yang mau Bapak Ibu simpan. Nah, ini misalkan logo pengawas keren. Nah, ini tinggal klik open ya. Terblok, kemudian klik open. Oke, karena saya sudah diunggah, maka tinggal klik saja seperti ini. Nah, sudah masuk. Kita perkecil Bapak Ibu ya. Perkecil, taruh di bagian sini. Disesuaikan. Nah, ini sesuai dengan selera kita. Ukurannya kita pakai 2,3. Oke, seperti ini kita perbesar dikit. Nah, seperti ini biar kelihatan ya. Oke, 2,1, 2,5 saya kira udah bagus. Silakan atur posisinya. Bisa menggunakan tombol panah di keyboardnya. Seperti ini. Kemudian kita beri ini ya, Oke, kita copy seperti ini. Klik ya, klik duplikat. Nah, kemudian kita tarik. Nah, yang ini tulisan sertifikat kita turunkan. Klik, taruh di bawah. Seperti ini. Oke. Kita di sini ubah pengawas keren YouTube channel. Oke, diatur rata tengah ya. Untuk rata tengah nanti kita bisa geser-geser Bapak Ibu. Kalau sudah muncul garis, nah ini garis putus-putus, kalau bisa sampai muncul garis yang tidak putus-putus. Nah, itu sudah rata tengah di desain kita. Oke. Ya, cari geser di mouse-nya, tekan klik kiri, kemudian digeser-geser. Oke, sudah misalkan seperti ini udah rata tengah dengan tulisan sertifikat ya. Pengawas keren YouTube channel. Kita bisa duplikat lagi. Misalkan terus kita tarik ke bawah, kita atur rata tengah lagi. Ya, kita misalkan kegiatannya training ya, TOT. Ya. Training of trainer.
desain grafis misalkan. Oke, sudah seperti ini. Kita klik lagi ya. Atur rata sampai muncul ini Bapak Ibu ya. Garis putus-putus merah ini. Udah, berarti ini sudah di rata tengah. Rata tengah. Oke, sudah seperti ini. Kemudian yang ini misalkan namanya dulu. Kita ganti misalkan Didi Nur Hadi. Oke. Tulisan ininya agak rata tarik ke bawah. Kemudian dengan bangganya juga tarik ke bawah. Oke, kita atur-atur. Kemudian kita tambah elemen ya, mau tambah garis. Klik elemen, kemudian ada garis ini ya. Kita klik garis, kita atur mau taruh di sini. Misalkan dari sini kita atur. Nah, untuk biar garisnya lurus, kita sambil tekan tombol Shift di keyboard kita. Jadi kita lurus ini, Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Ya, oke. Udah, kalau misalkan ini ada ada jenis barisnya. Oke, bisa lurus, bisa seperti ini. Terus ada misalkan ya, ada lagi bisa kita tambah, bisa kita atur-atur lah garisnya. Kalau warnanya mau kita ganti, kita bisa di sini. Garis warna, klik kita ganti. Misalkan warnanya kita ganti warna biru muda, biru tua. Oke, udah kita ganti warna biru. Kemudian ini karena satu cuman logonya bisa kita perbesar dikit. Kita perbesar, disesuaikan yang tampilannya rada bagus. Oke, kira-kira 3,1 udah bagus. Kemudian kita turunkan sedikit. Oke, sudah. Sertifikat tulisan fontnya, kalau misalkan fontnya mau kita ganti, boleh Bapak Ibu. Klik tinggal di sini ya, mana yang mau kita ganti. Ya, kita ganti ini. Terus mana kita bisa pilih di bagian kiri jenis fontnya. Apa yang cocok menurut Bapak Ibu. Saya suka Anton. Nah, oke. TOT-nya juga mau saya ganti. Ini jadi Anton ya. Klik di jenis fontnya, kita ganti Anton. Nah, ini Anton. Oke. Bisa kalau misalkan ini terlalu rapat, teksnya bisa klik tanda jarak ini, garis 3 dan ada tanda panah ke atas ke bawah. Klik itu jarak huruf. Nah, kita bisa perbesar jaraknya. Oke, kita pakai 30. Oke, udah 30. Training of trainernya juga kita jarak antar hurufnya juga kita ganti 30. Nah, ini kalau misalkan ini ya, dikliknya jangan di luar. Setelah kita ganti 30, maka klik di bagian kotak ini. Nah, diklik di sini biar berubah. Oke. Kalau misalkan ini terlalu rapat, kita bisa turunkan Bapak Ibu dengan tanda ini ya. Oke, seperti itu. Garisnya misalkan terlalu rapat juga bisa kita. Oke, jenis garisnya ini bisa kita ini apa garis putus-putus atau ini apa titik-titik. Ketebalan garisnya juga bisa kita atur ya. Kemudian kalau kita ini mau aktifkan jadi titik akhir bulat. Nah, ini kita aktifkan misalkan ya. Jadinya seperti apa sih? Nah, oke. Nah, kita oke, ini ya, titik akhir bulat. Oke, ketebalannya 4. Oke. Kok tidak berubah?
Ketebalannya misalkan kita naikkan jadi 3 atau 5. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke, ini bulat ini terakhir. Oke, sertifikat. Misalkan penghargaannya kita ganti dengan nomor ya. Nomor. Ini huruf besar semua, kita del, kita bisa ambil dari teks yang lain. Nah, ini kita duplikat Bapak Ibu. Duplikat, kemudian kita tarik ke atas sampai muncul garis titik-titik. Jadi itu sudah rata tengah. Kemudian kita ganti nomor titik 2025 garing PK pengawas keren, kemudian titik YouTube channel YC garing TOT. Seperti itu. Titik desain grafis garing bulannya bulan 4 Romawi garing 2025. Oke, sudah jadi seperti ini. Ya. Misalkan tulisannya ini terlalu rapat, bisa kita atur. Kita klik, kemudian ada tanda panah ini, tanda segi 4 ya. Oke, atur sampai rata tengah Bapak Ibu. Oke, dengan bangga diberikan kepada Didik Nur Hadi. Kalau misalkan tulisannya fontnya terlalu berwarna, kita bisa ganti di sini warna fontnya, warna teks kita ganti biru ini ya. Oke, biar sama. Atau kurang bagus, misalkan kita ganti coklat ini. Oke, udah mulai bagus. Oke, misalkan ini ya, ketua panitianya kita taruh di atas misalkan. Nah, kita ini dulu teksnya ya kita ganti. Sebagai peserta dalam kegiatan training of trainer desain grafis mulai tanggal misalkan tanggal 9 sampai 10 April 2025. Oke, sudah seperti ini. Oke, sudah kita turunkan ya. Kita turunkan dikit seperti ini. Sebagai pesertanya juga kita bisa langsung turunkan beberapa teks sekaligus. Oke. Ya, kita turunkan. Nah, kalau misalkan kita pakai mouse terlalu banyak perpindahannya, maka bisa kita gunakan tanda panah. Oke, seperti ini. Oke, misalkan ininya kurang pas ya, misalkan kita taruh di atas seperti ini. Oke. Misalkan kita pakai satu saja nih tanda tangannya, tidak perlu pemateri, kita taruh tengah. Nah, rata tengah, ini sudah muncul rata tengah. Oke, seperti ini di ketua panitia. Seperti itu. Terus kita duplikat ya. Duplikat kita beri tanggal. Tanggal keluarnya sertifikat. Kita taruh di bagian kanan. Oke, misalkan Sunep. Tanggalnya karena berakhirnya tanggal 10, kita beri tanggal 10 April 2025. Oke, udah jadi. Jadi secara keseluruhan sertifikat kita ini sudah jadi. Oke, karena ini desain grafis Bapak Ibu, misalkan kita bisa tambah elemen nih. Di elemen sini kita mau berikan
dia watermark. Oke, kita carilah logo-logo desain grafis. Kita tinggal cari di situ desain grafis. Enter, maka kita akan disiapkan nih. Mana kira-kira yang mau kita jadikan watermark. Oke. Atau misalkan di desain grafisnya, oke, belum ya, belum dapat logo yang bagus misalkan. Atau kita mau pakai nih, mau pakai logo pengawas keren YouTube channel itu sebagai watermark. Maka kita tinggal duplikat, kita taruh di bagian tengah sini, kita perbesar. Atur posisinya. Oke, kira-kira cukup seperti ini. Oke, kemudian kita di bagian transparansi, ya, kita bagian transparansinya kita atur. Karena ini watermark, maka dia harus kelihatan dikit saja. Tetap terlihat, tapi tidak mengganggu keterbacaan teks. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ini ya, slideshow ya, tampilkan layar penuh, maka jadilah seperti ini. Jadi dalam hitungan menit saja kita sudah menghasilkan desain sertifikat yang sudah bagus. Nah, ini kita lihat polanya Bapak Ibu. Kita lihat polanya di sini ya. Apakah kita bisa ganti? Oh, ini ternyata warna dasarnya ini bisa kita ganti. Oke, kita duplikat. Kalau misalkan kita mau buat kegiatan yang sama di tempat yang berbeda, maka sertifikat ini kita bisa duplikasi dan kita tidak mendesain dari awal. Kita klik di atas ya, di sini nih, duplikatkan halaman. Oke, sudah jadi. Tinggal kita klik ini warnanya. Warna birunya kita ganti misalkan dengan ungu. Nah, ini kan sudah jadi desain yang berbeda. Oke, kita ganti dengan warna seperti ini. Nah, oke, yang bagian sini juga seperti itu Bapak Ibu. Yang ini kita ganti warna ungu ya, warna ungu. Kemudian yang warna biru langit itu kita ganti warnanya dengan biru tua. Oke. Ini sudah jadi ya, dari satu desain kita sudah bisa menghasilkan dua sertifikat yang bentuknya berbeda. Dan ini bisa digunakan di dua kegiatan yang berbeda. Oke, kita tampilkan. Nah, seperti ini sudah warnanya kan ungu dengan biru. Nah, oke, di sertifikat yang kedua, nih ya. Nah, ini warna dasarnya biru dengan seperti ini. Nah, atau kita bisa juga misal ya, yang ini kita mau desain. Nah, ini kan kalau kita geser, nah ini kita bisa ganti warna garisnya. Oke. Kita Ctrl Z dulu, kita ganti di sini ya. Nah, warnanya kita bisa ganti, misalkan kita maunya kuning emas. Oke, seperti itu. Nah, tambah seperti itu Bapak Ibu. Udah jadi tambah keren ya. Oke. Jadi dengan satu desain kita bisa menghasilkan sertifikat yang berbeda, tetapi dengan corak yang sama. Dan ini bisa digunakan untuk dua kegiatan yang berbeda. Jadi kita bisa membuat sertifikat itu dengan cepat, dengan memanfaatkan template yang disiapkan oleh Canva for Edu. Oke, misalkan ini kita ganti lagi misalkan teksnya ya. Biasanya teks-teks ini yang resmi, agak resmi lah. Seperti itu. Jenis font yang resmi. Oke, tulisannya seperti ini. Wah, kok kurang ini ya, kurang pas. Ya kita cari-carilah di sini. Apa kira-kira? Oke, kurang bagus ya kita ganti lagi seperti itu Bapak Ibu. Oke, mana yang menurut Bapak Ibu sukai?
Horizon misalkan. Oke. Atau bebas no. Oke. Mana yang menurut Bapak Ibu bagus? Oke. Tapi kalau menurut saya sih bagusnya nih Anton nih. Kalau buat apa ya? Oke, seperti ini ya. Fontnya, oh, sorry. Kita ganti Anton. Cari di sini Anton. Nah, ini. Ubah semua ke Anton. Oke. Atau kita bisa memanfaatkan Bapak Ibu di sini ya, di elemen. Itu kita cari teks. Nah, di teks ada desain, ada elemen, ada teks. Nah, kita bisa manfaatkan di sini. Ada jenis font, kombinasi font yang sudah disiapkan oleh Canva. Mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu sukai? Tapi di sertifikat biasanya teks-teksnya itu teks-teks yang resmi seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan ini terlalu apa ya, kurang besar, maka kita bisa perbesar di sini. Oke Bapak Ibu, misalkan kita bisa langsung ya di sini ya menambahkan tanda tangan. Maka kita bisa gunakan alat ya. Alat itu tanda tangan langsung ya, kita gambar misalkan di sini. Oke, kita bisa tanda tangan langsung. Oke. Warnanya juga bisa kita ganti ya. Warnanya kita ganti warna hitam misalkan. Oke, kita bisa. Oke, seperti itu. Oke, kalau misalkan salah tinggal undo saja. Nah, kita sudah warnanya ambil hitam ya. Warnanya ambil hitam. Oke, tanda tangan di sini. Atau kalau kita sudah punya ya, misalkan kita sudah punya ini tanda tangan yang Bapak Ibu simpan di laptopnya atau di filenya, itu bisa Bapak Ibu ambil dengan cara klik unggahan. Unggah file, ada di mana tanda tangannya dicari seperti itu. Kemudian ditempelkan di sini. Kemudian ini kalau misalkan kita mau mendownloadnya, tinggal klik bagikan. Kita mau mendownloadnya dalam bentuk apa? Biar ini biasanya sertifikat kita itu biar tidak dipalsu oleh orang lain, kita berikan barcode di sini ya, kode barcode scanner lah seperti itu, yang isinya itu mengarahkan ke Google Drive yang ada daftar penerima sertifikat atau peserta pelatihannya. Biar ketika dia diambil oleh orang lain, kemudian diganti namanya, itu akan ketahuan asli dan tidaknya. Oke, kita misalkan bikin salah satu file di Google Drive ya, misalkan oke, kita masuk ke Google Drive. Kita bikin new folder ya. Kita bikin new folder misalkan daftar peserta desain grafis. Klik create. Oke, di ini sudah ada ya, Bapak Ibu. Tinggal klik saja, klik titik 3, kemudian share ya. Share ke siapa? Itu misalkan ke anyone with the link. Nah, siapa saja yang memiliki link. Dia cukup melihat saja. Ya, pengaturannya pelihat, jangan diatur sebagai editor atau paling tidak di komentar lah. Kalau editor dia bisa mengedit daftar isinya. Kita viewer saja. Jadi mereka hanya bisa melihat daftarnya saja. Kemudian kalau sudah diatur siapa saja yang memiliki link, kemudian
yang memiliki link hanya bisa melihat saja, maka kita copy link. Linknya sudah disimpan, kemudian kita masuk lagi ke Google-nya, ketikkan barcode ya, barcode generator online ya, barcode generator free misalkan seperti itu. Free online barcode generator. Ada banyak sekali Bapak Ibu yang sudah bisa kita gunakan ya. Oke, misalkan free ini. Oke, misalkan kita mau pakainya yang ini, 2 dimensi ya. Kita sudah 2 dimensi, tinggal kita paste di sini. Kita tadi sudah mengcopy link Google Drive-nya. Copy di sini, kemudian refresh. Nah, sudah oke ini ya kodenya. Oh ini. Nah, ini. Klik di sini, Ctrl V dari link Google Drive-nya. Oke, sudah. Kemudian, oke, digital link-nya. Oke. Digital link-nya ini refresh saja. Refresh, kemudian klik download. Oke, kita sudah dapat barcode ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke ini Canva-nya, klik unggah file, ada di unduhan, di download barcode 6. Klik open. Nah, sudah masuk di sini Bapak Ibu, ini barcode 6. Ya, ini klik, nah, kita masukkan. Mau ditaruh di mana? Di sini misalkan. Oke, kita perkecil. Jadi keaslian dari sertifikat kita terjamin Bapak Ibu. Jadi ketika ini diganti namanya, diganti nomornya, kemudian tapi ketika di scan barcode-nya, maka ini akan mengarahkan ke link Google Drive dari peserta pelatihan kita. Jadi lebih susah untuk diduplikasi, dimanfaatkan untuk kegiatan yang kurang bertanggung jawab. Kemudian kita bisa klik, kita download sertifikat ini, bisa dalam bentuk ini ya, klik bagikan, kemudian unduh. Bisa PNG, bisa juga PDF, baik PDF cetak maupun PDF standar. Biasanya kalau kita upload dari sertifikat itu bentuknya PDF. Atau kalau mau kita PNG juga bisa, JPEG juga bisa. Oke, kita coba PDF ya, PDF cetak. Kemudian halaman berapa yang mau kita cetak, klik di sini. Oke, halaman 1 saja misalkan. Oke, klik selesai, klik unduh. Proses mencetak. Oke, kita sudah dapat ya, sudah dapat sertifikat kita. Ini. Nah, dalam hitungan menit kita sudah bisa membuat sertifikat pelatihan kita. Jadi, membuat sertifikat bisa mudah dengan memanfaatkan Canva Pro yang desainnya itu adalah Canva yang berbayar Bapak Ibu. Tapi kita bisa manfaatkan secara gratis dengan menggunakan akun Canva for Edu. Oke, seperti itu tutorial pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.